Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat takwa dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di cahaya Ramadan kita bisa bersilaturahim di rumah kediaman guru kita Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Bapak Ki Haji Muhammad Ahbab Akhwas SAG. Beliau adalah salah satu di antara murid dari Al-Maghfurlah Ki Haji Nur Ali yang bertatapan langsung dengan beliau, dan juga beliau adalah salah satu dewan guru di lingkungan Yayasan At-Taqwa. Mari sama-sama kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guru kabarnya guru? Alhamdulillah, bi sihatin wa khairin wa afiyah. Masya Allah. Terima kasih banyak guru sudah diizinkan bersilaturahim di rumah guru. Mudah-mudahan guru dan keluarga sehat walafiat dan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Taib, amin ya rabbal alamin. Sahabat takwa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di Cahaya Ramadan kita akan membahas tentang Ramadan bersama Al-Maghfurlah Ki Haji Nur Ali, pendiri Yayasan At-Taqwa Bekasi. Ada yang unik guru dari beliau ketika pelaksanaan Ramadan di lingkungan At-Taqwa, bil khusus di Dewan Masjid At-Taqwa ya guru. Di antara salah satunya adalah beliau menerapkan i'tikaf di Asyurul Awakhir. Memang ini anjuran dari Rasulullah guru ya, untuk menggemarkan i'tikaf. Sebenarnya bagaimana guru sejarah singkat pelaksanaan i'tikaf pada saat itu bersama Al-Maghfurlah, dan amalan apa saja yang beliau terapkan ketika i'tikaf tersebut? Baik, Ustaz Hilmi dan sahabat takwa yang kami hormati di mana saja berada, berbicara tentang kegiatan i'tikaf yang dilaksanakan oleh Al-Maghfurlah. Seingat saya, kegiatan i'tikaf itu dimulai pada tahun 1977. Cukup lama berarti guru ya dalam Percis ketika kami lulus di At-Taqwa dari Aliyah gitu ya. Jadi kalau dari 1977 sampai sekarang kurang lebih 46 tahun sudah berjalan. Masya Allah. 45 tahun, jalan 46 untuk sekarang. Saat itu pas kami lulus dari kelas 3 Aliyah, kebetulan BKSPPI waktu itu punya program untuk mendirikan lembaga tinggi semacam madhali, pesantren tinggi ya. Nah, termasuk At-Taqwa juga punya program itu gitu ya. Nah, berkaitan dengan kelulusan kami, dan saat itu juga punya program i'tikaf Kiai, maka lulusan At-Taqwa khususnya yang saat itu duduk pesantren itu setengah diwajibkan lah. Ini kata bahasa guru-guru, ini calon kiai harus i'tikaf gitu. Masya Allah. Ya. Berarti guru pertama ya, termasuk angkatan pertama ketika i'tikaf itu ya? Angkatan pertama. Jadi saya termasuk peserta pertama yang diadakan oleh Al-Maghfurlah tahun 1977. Kalau untuk Ma'adali pesantren At-Taqwa itu saya periode yang kedua. Yang pertama angkatan Kiai Haji Mawardi Mahmud. Saya yang kedua. Saat itu beliau menginformasikan kepada seluruh masyarakat Dewan Masjid bahwa mulai tahun ini akan diadakan Ramadan, tahun ini diadakan i'tikaf. Kalau Ramadannya saya lupa tahun berapa itu ya. Tapi kalau tahun Masehinya 1977 ya. Udah lama, iya. luar biasa. Jadi untuk bisa menarik minat masyarakat untuk mau melaksanakan i'tikaf, selain digratiskan, beliau juga mengumumkan menu makan, dan itu resmi di masjid ya, di podium itu. Jadi hari pertama menunya ini, kedua ini, ketiga sampai terakhir. Kemudian juga selain memang upaya beliau untuk menghidupkan sunnah Rasul dalam rangka syiar kan, bahwa memang ukuran syiar itu kan bagi umat mukmin itu masjid. Wa may yajib syairallah fa inna min taqwal qulub kan gitu. Orang yang berusaha membesarkan syiar-syiar agama itu kan
itu termasuk orang-orang yang hatinya takwa. Tentunya juga selain ingin memaksimalkan ibadah masyarakat, khususnya warga Ujung Harapan di dalam mengisi bulan suci Ramadan, kan ya. Itu memang sangat penting. Kemudian amalan-amalan juga memang banyak sesuatu yang kami anggap itu baru gitu ya. Satu contoh katakan doa ayat kursi yang dibaca setiap Jumat ba'da asar. Itu kami para peserta itikaf itu tahu baru itu gitu. Beliau baca doa langsung, kita mengaminkan. Sampai menjelang akhir Ramadan, di antaranya saya ingat tuh almarhum Guru Mukhtar Muri ikut ya. Dengan beberapa guru-guru muda saat itu menghadap ke Pak Kiai minta diberikan doa tadi ya. Yang ayat kursi ayat tadi. kursi itu. Akhirnya begitu menghadap Pak Kiai, karena waktu itu kan Pak Kiai berada di menara di kamar khusus. Kata beliau, ada apa lo? Gitu. Minta doa itu Pak Kiai. Udah sana-sana. Gitu aja. Nah hikmahnya tidak lama kemudian setelah Lebaran kalau tidak salah, ternyata doa yang dibaca ditulis oleh tangan beliau langsung dan disebarluaskan dan diijazahkan langsung. Maka sampai sekarang itu kita baca. Nah, kemudian juga sunnah-sunnah yang saat itu dilaksanakan seperti berbaring setelah sholat sunat qobliyah subuh. Pernah juga dilaksanakan. Jadi kan begitu azan subuh, itu kan ada hadis menjelaskan berbaring, terus bangun baru qomat. Itu pernah dilaksanakan beliau. Beliau katakan kalau yang namanya sunnah Nabi dan kita sudah tahu harus dilaksanakan walaupun satu kali. Jangan sampai kita masuk dalam kategori tarikus sunnah, meninggalkan sunnah begitu. Kita sudah tahu itu sunnah, kita laksanakan. Cuma sekarang barangkali karena sudah begitu banyak jumlah mutakhifinnya, kayaknya agak sulit itu dilaksanakan. Ya. Waktu itu seingat saya jumlahnya sekitar 43-an orang. 43 orang 43. Guru ya. Sebagian kaum bapak, sebagian ya anak-anak muda pelajar termasuk saya. Saya tahun 77 masih muda. Umur berapa Ustaz Guru itu? Ya sekitar 19 tahun lah lulus al-taqwa. Berarti belum ada itikaf di Putri kalau gitu ya? Belum ada. Putri itu setelah beberapa tahun kemudian baru ada. Dari angkatan saya aja yang diangkat jadi PTA itu kan ada 7 orang. Dari 7 ada 6 yang ikut. 6 orang dari teman-teman saya yang saat itu dicalonkan untuk menjadi santri pesantren At-Taqwa begitu. Nah itu memang amalan-amalan yang dilaksanakan luar biasa. Persis seperti sekarang sih. Cuma kalau dulu kan karena memang baru 2 kelompok ya. Seingat saya itu kelompok A itu langsung dipimpin oleh Pak Kiai Nur Ali. Dan beliau pilih peserta yang muda-muda. Jadi beliau ingin bina anak-anak muda ini menjadi orang-orang yang punya potensi ke depan, punya semangat juangnya barangkali begitu, semangat juang pula bisa turun kepada beliau gitu ya, kepada mereka. Gitu. Sehingga dipilih yang muda-muda dia. Termasuk guru-guru muda saat itu beliau milih. Yang kedua Kiai Mahya almarhum almarhumah Kiai Mahya Syaifuddin. Nah kalau dia itu kelompok bapak-bapak, orang-orang tua yang dari masyarakat lah. Jadi kalau tidak salah 2 regu dan jumlahnya kurang lebih 43 orang. 43 orang ya. Ini memang menarik Guru ya untuk amalan-amalan beliau. Termasuk saya juga kadang berbeda ya itikaf di tempat lain itu kalau misalkan lihat ada orang sholat taraweh, setelah sholat taraweh kan sholat witir, mereka kan paling rata-rata di masjid-masjid yang lain witir yang paling banyak 3. Tapi kalau di At-Taqwa itikaf witir itu bertahap, jumlahnya bertambah gitu, bahkan sampai di akhir-akhir Asyura awakhir itu udah makin tambah makin banyak gitu. Sebenarnya alasan beliau itu gimana Guru? Kenapa itu bisa begitu? Saya melihat bahwa beliau kembali seperti tadi ingin melaksanakan sunnah Nabi. Beliau itu meyakini hadis Sayyidah Aisyah
Ia menjelaskan bahwa Rasulullah itu melaksanakan sholat malam 11 rakaat. Tapi ada kata-kata baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Jadi pemahaman beliau hadis ini bukan hadis tarawih, tapi hadis tentang witir. Kita kembali kepada fikih. Fikih itu kan menjelaskan tentang aksarul witri kan, witir terbanyak itu 11. Kemudian wa adnal akal, wa akmalul akal, paling sedikit tapi sempurna 3. Terus yang paling sedikit tapi nggak sempurna 1. Jadi minimal 1, kalau ingin sempurna walaupun pada tingkat minimal 3, paling banyak 11. Nah kembali bahwa beliau ingin menghidupkan sunnah Nabi lagi. Tidak hanya untuk pribadi, mungkin untuk pribadi beliau sebelumnya sudah ngerjain 11 rakaat. Iya, benar. Tapi kan Islam itu kan bukan untuk pribadi, rahmatan lil alamin. Dia kepengen witir itu juga diamalkan oleh masyarakat, oleh umat dari 3 sampai kepada 11. Ini metode tadrij namanya, bertahap ya. Jadi dari 3, 2 malam kemudian malam 21 sampai 22. 3 rakaat, 23 sampai 23, 24, 25 ya. Tadi 21, 22 itu 3, 2 malam kemudian 5, 2 malam kemudian 7, 2 malam kemudian 9, 2 malam kemudian 11. Jadi 2 malam terakhir itu 11. Ya karena memang kegiatan itu nggak pernah saya lihat di tempat-tempat yang lain kecuali di At-Taqwa salah satunya. Cuma saya mau dengar juga nih cerita guru nih. Pasti kan guru pasti punya pengalaman menarik ya bersama beliau yang mungkin tidak dirasakan sama orang-orang kecuali guru begitu. Ada nggak guru pengalaman menarik ketika Ramadan bersama Al-Maqpurlah yang masih sampai sekarang masih melekat di guru gitu? Iya. Ya pasti ada lah. Biasanya sesuatu yang baru itu memang di samping kita ada semacam pertanyaan kayak apa, tapi juga memang sesuatu yang menarik gitu kan. Di antara yang menarik kita kan tadi pengalaman pertama iktikaf kita yang memang belum pernah ada dan belum pernah kita mengikuti gitu. Belum pernah mengikuti kan memang belum pernah ada. Dan saya saat itu sepengetahuan saya di mana-mana memang belum pernah diadakan gitu kan. Nah yang kedua, pengalaman-pengalaman dalam perjalanan iktikaf itu diantaranya kita memang diberikan pelajaran yang luar biasa oleh seorang ulama besar, pahlawan nasional. Di samping fokus kepada baca Al-Quran gitu kan, kita musyafahah ya, artinya mendengar langsung dan melihat langsung bagaimana mimik beliau di dalam mengucapkan huruf-huruf Quran. Gitu. Nah itu kita perhatikan betul. Yang ketiga memang banyak ilmu yang kita dapat ketika waktu-waktu kultum itu baik ba'da sholat zuhur maupun ba'da sholat tarawih menjelang sholat witir. Itu beliau berdua dengan Kiai Mahya memberikan kultum-kultum itu. Dan memang saat itu ya belum sebanyak seperti sekarang. Ya. Kalau peserta iktikaf sekitar 43-an, 2 regu saat itu dengan masyarakat sebagian ya kira-kira di masjid itu 2 baris lah, ada 2 baris 3 baris. Waktu itu semuanya ditanggung oleh Al-Maqpurlah guru ya? Semua ditanggung oleh Al-Maqpurlah. Saya kira bukan dari dana yayasan, mungkin beliau dana tanggung pribadi langsung ya, Masya Allah. Dan yang paling asik saat itu kan dalam kehidupan sehari-hari kita udah seperti raja gitu. Artinya mandi kalau muda ada yang ngisiin ke toilet. Biasanya kan dulu kita nenteng ember tuh untuk guyur. Itu udah ada. Jadi ada tenaga yang beliau angkat untuk mengisi bak mandi tiap hari itu, baik mandi sore maupun mandi subuh. Udah kayak raja bener. Udah kayak raja saat itu kita. Itu yang paling terkesan. Sebab saat itu kan belum ada Sanyo jet pump seperti sekarang. Jangankan juga Dragon aja, mesin pompa itu belum ada. Jadi mandi itu pakai kerek gitu, sumur dikerek. Itu ada tenaga yang memang spesial itu untuk ngisi kolam dengan cara kerek itu. Itu kan kita sudah dilayani luar biasa saat itu kan. Kalau spesial gitu. Jadi kita udah seperti raja. Makan dibawain ke tempat, mandi udah disiapkan air dan segala macam.
Dari mulai buka puasa, makan maghrib, makan sahur itu semuanya sudah tersedia dan itu gratis. Masya Allah. Iya. Masya Allah, luar biasa pengalaman yang beliau sampaikan dan ilmu yang kita dapat pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman luar biasa buat saya pribadi juga tentunya guru dan para sahabat takwa, dan insya Allah ini bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Maka kami dari kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih guru sudah bersilaturahim. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami yang bertugas, mohon maaf. Hadallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.